Salam sehat dan bahagia. Bersama saya Asrul, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malaka, akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Pada pagi hari ini, saya bersama dengan Bapak Yohanes Seran, selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri Dewi Kubadarai. Selamat pagi, Bapak Kepala. Selamat pagi, Pak Asrul. Ya. Terima kasih atas luangan waktunya untuk kami melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Ya, baik Bapak Kepala. Jadi untuk pembicaraan kali ini, ya, topik kita tentang pengambilan keputusan. Ya. Saya yakin bahwa dalam keseharian Bapak sebagai kepala sekolah dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan Bapak untuk mengambil keputusan. Namun tidak jarang dalam pengambilan keputusan itu muncul dilema. Sebagai konfirmasi, apakah Bapak pernah mengalami dilema dalam mengambil keputusan? Baik, terima kasih. Tentu ini merupakan sebuah dinamika perjalanan kepemimpinan. Ada hal-hal seperti dilema keputusan itu kita alami di dalam perjalanan kepemimpinan ini. Ya, baik. Jadi Bapak pernah mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Ya, baik Bapak. Dalam modul 3.1 dikatakan bahwa ada yang namanya dilema etika, di mana saat kita mengambil keputusan terdapat opsi-opsi yang di mana opsi tersebut misalnya dua-duanya bernilai benar. Kadang kita melakukan keputusan berdasarkan aturan, namun di sisi lain kita bisa mengambil keputusan berdasarkan rasa kemanusiaan dan lain sebagainya. Selama ini, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi suatu kasus? Apakah itu termasuk dilema etika atau suatu wujudan moral? Oke, baik. Terima kasih. Dalam menghadapi kasus seperti ini atau persoalan dilema etika maupun wujudan moral, ini kita tentunya melihat dulu konteks persoalannya, permasalahannya, dan ketika setelah mengidentifikasi, mengetahui sampai kenapa ini persoalan ini timbul atau terjadi, setelah kita mengidentifikasi maka mengambil, tentu kita selaku pimpinan akan mengambil satu keputusan. Keputusan itu yang pertama kita lihat adalah prinsipnya berpegang teguh, berpegang pada aturan main yang berlaku di sekolah, di mana aturan itu kita terapkan untuk mengikat semua warga, terlebih untuk guru-guru yang menjalankan atau melaksanakan tugas di SMK Negeri Kubadarai. Tetapi ketika kita mendengar alasan-alasan yang disampaikan berdasarkan identifikasi itu, ada alasan yang memang secara kemanusiaan selaku pimpinan tentu kita harus itu juga ditolerir atau diterima. Tetapi di mana alasan itu diterima disertai dengan tentu maksud dan tujuan yang disampaikan, bahwa ada batasan yang disampaikan untuk guru juga harus wajib mentaati aturan yang diterapkan di sekolah ini. Oke, baik Bapak Kepala, dari pemaparan yang Bapak Kepala sampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan di sekolah ini Bapak mengutamakan aturan. Kemudian setelah aturan tersebut tidak menyampingkan faktor-faktor lain, seperti halnya rasa kemanusiaan. Yang penting alasan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik Bapak Kepala, luar biasa. Selanjutnya dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, bahwa ketika keputusan itu sebelum diambil tadi kita tentunya mengidentifikasi, dan setelah itu juga tentu mendapatkan masukan juga sebagai pertimbangan selaku pimpinan
ya kita sadari bahwa kita sebagai manusia tentu ada hal yang kurang atau perlu membutuhkan yang lain untuk bisa melengkapi. Oleh karena itu keputusan yang diambil itu supaya bisa memenuhi rasa tanggung jawab dan juga bisa memberi rasa nyaman bagi yang keputusan itu untuk diberlakukan bagi semua. Oleh karena itu tentu selaku pimpinan saya sering juga meminta masukan dari guru sebagai bagian dari kolaborasi tugas. Baik, Bapak Kepala ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Yang pertama setelah mengidentifikasi tadi, kemudian dilanjutkan dengan mendapat masukan dari rekan-rekan guru dalam bentuk kolaborasi ya. Oke. Kemudian Bapak kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi. Jadi hal-hal efektif apa yang biasa Bapak lakukan? Oke. Hal yang dirasa efektif itu ketika keputusan itu diambil setelah mendapat masukan tadi, kemudian juga persoalan itu di mana mereka yang kita anggap aturan atau keputusan itu untuk berlaku untuk mereka yang menjalankan itu tentu kita mendapatkan juga tanggapan. Tentu tanggapan yang dimaksudkan sini adalah tanggapan positif agar semua yang memberi tanggapan itu berkewajiban bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Bahwa saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah mengambil keputusan demikian, tetapi itu sudah berdasarkan pandangan-pandangan positif. Oh, iya. Jadi hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah mendengar pendapat dari masukan dari rekan-rekan guru untuk menguatkan apa yang akan menjadi keputusan Bapak. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut, kira-kira ada tantangan tidak Bapak untuk dalam pengambilan tersebut, pengambilan keputusan? Baik, tantangan tentu ada, bahwa dalam pengambilan setiap keputusan tentu kita hadapi juga tantangan yang dimaksudkan di sini. Ada yang tadi keputusan pertimbangan atau masukan yang kita peroleh dari teman-teman guru, itu sudah disampaikan dengan baik untuk kita ikuti atau diterapkan dan kita laksanakan, tetapi terkadang itu diabaikan, hanya bisa menyampaikan kemudian tidak melaksanakan. Ini juga menjadi sebuah tantangan bahwa hendaknya adanya satu kata dan perbuatan. Oke, baik. Jadi tantangannya adalah tindak lanjut dari keputusan tersebut. Hendaknya satu kata satu perbuatan ya. Apa yang menjadi keputusan itu yang kita laksanakan. Ini itu tantangannya. Selanjutnya Bapak kira-kira fashionnya dalam pengambilan keputusan ini, apakah Bapak lebih cenderung mengambil keputusan di waktu tersebut, atau Bapak lebih cenderung untuk menata waktunya? Maksudnya ada tahapan-tahapannya yang Bapak lalui. Baik, dalam pengambilan keputusan tentu tidak sama, setiap kasus berbeda. Ada kasus tertentu membutuhkan satu sikap atau satu tindakan keputusan cepat. Ada yang memang harus melalui satu tahapan, bagaimana melalui kajian dulu atau menginvestigasi lebih lanjut, lebih dalam, kemudian melakukan diskusi, dan selanjutnya pada keputusan kemudian ada tindak lanjut daripada keputusan. Oke. Jadi tergantung kasusnya. Tergantung kasus. Jadi ada kalanya kita langsung menyelesaikan pada saat itu, ada juga kasus yang membutuhkan waktu atau tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya dalam pengambilan keputusan selama ini, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan?
dalam pengambilan keputusan yang saya alami, memang teman-teman sebagai partner kerja, sebagai relasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sekolah sering membantu saya. Ada yang memang tanpa bantuan karena memang sifatnya itu insidentil yang harus diambil secara tiba-tiba. Ada yang memang karena melalui prosedur atau tahapan-tahapan itu sering saya mendapatkan bantuan atau dukungan. Baik, Bapak, yang terakhir dari semua pengalaman dan pembicaraan kita hari ini, kira-kira nilai-nilai penting atau nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa Bapak berikan kepada kami sebagai Bapak di sini sudah berpengalaman, sudah memakan asam garam dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah yang bisa kami jadikan sebagai pelajaran. Oke, baik. Tentu yang pertama motivasi untuk bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kita lihat, saya juga secara pribadi termotivasi dan senang dengan teman-teman guru yang banyak inisiatif untuk melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya tanpa harus dikawal atau diperintah lebih lanjut. Ada juga mampu menerjemahkan atau ada hal-hal yang memang sifatnya inovatif. Inovasi-inovasi yang diterapkan di sekolah ini menjadi sesuatu yang baik. Kemudian harapan kita tentu terus mendorong teman-teman guru, semua warga sekolah bagaimana untuk secara berkelanjutan ada inovasi-inovasi yang memang harus dilakukan di sini. Tentu secara pribadi, secara lembaga kita mendukung teman-teman dan orientasi kita bahwa sekolah ini harus menuju ke arah atau masa depan yang jauh lebih maju dan lebih baik. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya, luar biasa, dan terima kasih sudah memberikan kami waktu dalam melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Asrul, semoga sukses di dalam proses ini. Iya, baik Bapak, terima kasih. Baik, rekan-rekan calon guru penggerak, demikian demonstrasi kontekstual kami terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan berdasarkan kebijakan sebagai seorang pimpinan. Demikian, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat dan bahagia. Ya, bersama saya Asrul, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malaka, akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kewajiban sebagai seorang pimpinan. Pagi ini saya bersama dengan Ibu Agustina Hoar, SPD, dari SD Impres Lisuk. Oke, selamat pagi Mama Kepala. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara pagi hari ini. Oke, baik Mama Kepala, jadi hari ini, pada pagi hari ini kita akan membicarakan suatu topik pembicaraan, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan. Saya yakin dalam keseharian Mama Kepala sebagai kepala sekolah di sekolah ini tidak jarang mengalami atau pengambilan keputusan yang berimbas pada rasa dilema. Ya, terkadang pengambilan keputusan itu membuat kita dilema mau ambil opsi satu atau opsi yang kedua, di mana kedua-dua opsi ini terlihat benar di mata kita. Jadi bagaimana pandangan Mama terhadap hal tersebut? Baik, terima kasih. Satu keputusan di saat seorang pemimpin mengambil satu keputusan tentang satu masalah, kita harus melihat kepada titik masalahnya yang berikut supaya tidak merugikan salah satu pihak. Dan kalau memang masalah itu
Jadi dua keluarga itu sama-sama penting. Kita harus berpegang teguh kepada aturan. Aturan itulah yang membuat kita mengambil keputusan secara bijaksana. Jadi seorang pemimpin harus tahu dan harus tahu bahwa mengambil keputusan harus sama-sama senang, sama-sama bahagia. Oke, luar biasa Mama Kepala. Jadi dalam pengambilan keputusan Mama melaksanakan yang pertama harus tahu pokok masalahnya apa dulu, titik masalahnya apa. Setelah itu langkah kedua itu kembali kepada aturan apa yang sesuai dengan kasus tersebut, maka itu yang menjadi dasar Mama dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Mama Kepala dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, di mana dua kepentingan itu bisa saja bernilai dua-duanya benar. Jadi Mama Kepala bagaimana, apa langkah-langkah yang Mama Kepala lakukan? Baik, terima kasih Kakak. Kita melihat kepada masalah yang telah terjadi. Iya. Pokok masalahnya apa? Baru kita bisa mengambil satu keputusan. Dan supaya keputusan itu bisa membahagiakan kasus mereka berdua itu. Oke. Jadi pengambilan keputusannya diawali dengan bagaimana kalau misalnya kasus ini terdapat dua pihak, bagaimana dua pihak ini bisa saling mendapat kebahagiaan. Jadi sama-sama senang dalam keputusan tersebut. Baik, terima kasih Kak. Kembali kepada Aturan. Karena sama-sama bisa senang. Iya. Kembali kepada aturan. Seorang pemimpin itu harus melihat masalahnya itu apa. Terus baru bisa kita mengambil keputusan dan kembali kepada aturan, karena aturan itu adalah dasar hukum. Oke. Jadi ujungnya kembali kepada aturan. Jadi aturan apa yang sesuai dengan kasus ini, aturan itu yang kita ikuti. Baik. Sekarang dalam pengambilan keputusan yang selama ini Mama Kepala lakukan, kira-kira ada tantangan tidak? Atau ada kesulitan tidak dalam pengambilan keputusan tersebut? Terima kasih Kak. Ada, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Namanya saya pasti ada tantangan. Iya. Tetapi bagaimana seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi tantangan. Jadi dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangannya, ya. Yang namanya masalah pasti ada tantangannya. Iya. Sekarang Mama dalam mengambil keputusan itu, apakah Mama langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau Mama perlu waktu atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih Kak. Itu kita melihat kepada kasus. Kembali ke kasus. Kembali kepada kasus. Kalau memang dibutuh waktu untuk briefing di luar ini atau hari ini bisa diselesaikan, tergantung kasus. Yang sederhana diselesaikan, yang agak beratnya pasti kita butuh waktu diskusikan di luar. Oke. Jadi tergantung dari kasusnya. Ya. Kalau misalnya memang bisa diselesaikan sekarang, Ya. dan kasusnya tidak terlalu membutuhkan waktu, bisa dilaksanakan sekarang. Namun apabila itu membutuhkan tahapan-tahapan harus berdiskusi dengan pihak-pihak lain, itu perlu dilakukan. Baik, masih luar biasa. Sekarang dalam pengambilan keputusan khususnya pada aktivitas Mama di sekolah ini, kira-kira ada tidak faktor-faktor pendukung atau seseorang yang bisa membantu Mama dalam mendapatkan dukungan dalam mengambil keputusan? Dukungan teman sejawat, pemerintah setempat. pemerintah. Jadi dalam pengambilan keputusan ada saja dukungan-dukungan dari yang perlu kita lakukan. Kalau kita komite, orang tua murid, komite dan pemerintah setempat. Tapi yang paling pertama itu Bapak Ibu, teman-teman, teman sejarah.
Iya. Luar biasa jawaban dari Mama Kepala terkait keputusan-keputusan atau tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini. Terakhir Mak, kira-kira hal-hal baik apa atau pesan-pesan apa yang bisa Mama berikan kepada kami sebagai pembelajaran terkait dengan pengambilan keputusan ini? Baik, terima kasih Kakak. Ini satu kesan. Iya. Kesan sesampai pagi karena hari ini Kakak bisa mewawancara saya Iya. ke sekolah penggerak. Karena saya adalah mantan kepala sekolah penggerak. Mantan kepala sekolah penggerak. Terus pesan Iya. ke depan kalau Kakak dipercaya sebagai seorang pemimpin dalam mengambil satu keputusan untuk satu masalah, Kakak harus melihat kepada masalahnya, terus yang Kakak pegang teguh itu adalah aturan. Karena itu aturan itu bukan dasar itu. Dan Kakak mengambil keputusan jangan dengan yang bijaksana. Jadi itu saja mungkin pesan Mama. Kalau kurang lebih minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Mama atas waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini untuk kami melakukan wawancara. Semoga ke depan Mama tetap diberikan kemudahan dalam mengambil keputusan, sehat dalam beraktivitas dan selalu bahagia. Amin. Ya. Demikian rekan-rekan calon guru penggerak wawancara saya dengan Ibu Agustina Hoar, sarjana pendidikan sebagai kepala sekolah di SD Impres Kelisuk. Demikian, salam sehat dan bahagia.